Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait diperiksanya lagi Jokowi di Solo kemarin, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara dan kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji. Selamat malam Bang Rifai, Bang Sangaji, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, malam semuanya. Baik, saya ke Bang Rifai terlebih dahulu. Bang Rifai, kemarin Joko Widodo diperiksa di sana, apa saja materi pemeriksaan di sana? Ya betul, jadi kemarin Pak Jokowi dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk P19 dari jaksa. Jadi ada beberapa pertanyaan pendalaman terkait objek-objek yang sosial media yang kita laporkan ya. Di mana itu setiap narasi-narasi yang berkaitan itu didalami kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan pandangan atau sikap batin Pak Jokowi pada saat melihat atau mendengar kata-kata yang disampaikan oleh para terlapor. Lalu kedua juga didalami terkait dengan proses pembuatan skripsi ya, dan beberapa tahapan-tahapan perkuliahan itu dilakukan pendalaman yang sifatnya lebih detail. Jadi sebenarnya itu secara umum sudah diterangkan di BAP sebelumnya, tapi ini teman-teman jaksa ingin kita lebih dalam lagi, lebih bicara detail tanggal dan tata waktunya. Lebih kurang itu, dan kemarin ada belasan pertanyaan disampaikan, memang intinya hanya sekitar 10 pertanyaan, dan dalam waktu pemeriksaan sekitar 3-4 jam sudah selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Demikian. Oke, tadi Anda katakan sikap batin Pak Jokowi terhadap kata-kata yang dikeluarkan oleh terlapor. Apa sikap batinnya, Pak? Ya tentunya kan misalnya ada sosial media tanggal sekian ditayangkan di link begini. Seseorang menyatakan misalnya menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Misalnya kan merasa terfitnahnya seperti apa, merasa tercemarnya seperti apa. Kan harus dibedakan ya. Sesuatu yang sifatnya fitnah sama sesuatu yang sifatnya penghinaan. Perbedaannya kalau secara hukum, kalau fitnah itu yang disampaikan itu tidak sesuai dengan faktanya. Tapi kalau penghinaan itu sesuai faktanya tapi menyinggung perasaan. Nah itu dipilah mana yang fitnah, mana yang penghinaan. Lebih kurang itu jaksa ingin betul-betul dipilah dalam konteks pandangan korban. Oke, Bang Sangaji, tanggapan Anda? Ya, terima kasih Bang David ya. Jadi pemberkasan yang dulu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tahap 1 itu kan memang dikembalikan dengan P19, yaitu adanya petunjuk-petunjuk dari jaksa terkait dengan 3 pondasi alat bukti ya, yaitu pertama adalah dalami saksi, kemudian yang kedua dalami ahli, dan kemudian adalah dalami barang bukti. Nah menurut kami memang ini bukan sesuatu yang mudah ya. P19 itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi ini bukan soal wajar dan tidak wajar, tetapi ini kita bicara soal alat bukti ya. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu kan alat buktinya harus terang. Nah dari awal kami melihat bahwa penetapan tersangka ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang terlalu kuat gitu. Makanya jaksa mengembalikan dengan 3 petunjuk terhadap 3 alat bukti. Kalau kemudian cuma 1 alat bukti misalnya hanya menggali keterangan saksi tambahan, itu nggak ada masalah, itu hal biasa. Tetapi ini bukan hal yang biasa, 3 alat bukti loh. Berdasarkan pasal 235 yang baru, KUHP ya, yaitu barang bukti sudah dikualifikasi sebagai alat bukti gitu ya. Jadi ada 3 alat bukti utama, yaitu saksi, ahli, dan barang bukti perlu didalami lagi. Ketika satu pendalaman itu dilakukan terhadap 3 alat bukti, berarti alat bukti yang diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di jaksa peneliti berkas itu berarti memang belum meyakinkan gitu, belum memberikan satu titik terang terhadap dugaan tindak pidana gitu. Ini yang kemudian kami lihat bahwa memang dari awal tension daripada penyidik adalah bukan menetapkan tersangka dengan barang bukti yang terang, tetapi memaksakan penetapan tersangka dengan bukti yang sebenarnya masih sumber. Baik, saya garis bawah itu juga ya yang membuat kubu Anda ini menghadirkan 3 orang tokoh yang tadi juga memberikan keterangan. Saya ke Bang Rifai, tadi memberikan keterangan ada 3 tokoh yang digandeng oleh kubu Roy Suryo CS. Nah dia mengatakan pasal yang dikenakan terhadap penersangkaan Roy Suryo CS ini tidak tepat, kemudian tidak etik, dan pasal kebatilan. Bang Rifai, tanggapan Anda? Oke, saya pertama mau komentari dulu apa yang disampaikan Bang Sangaji ya. Bahwa pada intinya begini, kita pahami jaksa ini kan akan melanjutkan perkara ini ke persidangan. Sebelum ini semua diserahkan ke pihak kejaksaan, tentunya tidak ada salahnya kalau jaksa ingin
menggali sebanyak-banyaknya alat bukti yang bisa dikumpulkan. Termasuk misalnya alat bukti yang mungkin masih tercecer, belum dilengkapi. Nah, beliau ingin semuanya dipenuhi agar memiliki mungkin dalam tanda kutip persenjataan yang lengkap, yang kuat, yang cukup untuk melanjutkan ke persidangan. Dan dalam kaitan itu tentunya kami dari korban maupun penyidik akan mensupport permintaan penyidik dalam konteks untuk membawa ini ke dalam persidangan. Jadi menurut saya wajar-wajar saja, dan kalau dilihat dari P19 juga tidak ada baik eksplisit maupun implisit yang menyatakan keraguan dalam perkara ini, justru lebih kepada untuk meminta dilengkapinya, disempurnakannya saja seluruh alat bukti. Nah, terkait dengan beberapa ahli yang sudah tadi kita dengar ya, saya nggak begitu paham ini apakah saksi atau ahli. Namun demikian yang perlu digarisbawahi adalah kalau saksi itu tentunya harusnya menerangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan seputar isu ijazah. Nah, kalau ahli tentunya juga harus menjelaskan sekalian-kalian sesuai yang dibidanginya ya, baik dari segi ilmu pengetahuan, pekerjaan maupun juga riwayat jabatan ya. Sementara kalau pendapat-pendapat di luar itu kan khawatirnya tidak sesuai dengan konteks perkara. Nah, tapi kami menghormati lah ya kalau terlapor atau tersangka menggunakan haknya secara maksimal untuk melengkapi alat bukti baik saksi maupun ahli yang meringankan. Nah, tapi ini semua mari kita bawa ke sidang, biarlah nanti hakim akan menilai, mempertimbangkan ini secara objektif, mendengar keterangan dari dua sisi, ahli dari dua sisi, ya, jadi agar nanti hakim bisa menjatuhkan keputusan yang sebaik-baiknya. Yang tentunya juga keterangan dan kali ini harus sesuai dengan konteks perkara, ya, tidak masuk ke arena-arena yang mungkin di luar konteks hukum. Oke. Itu saja mungkin tanggapan dari kami. Oke, baik. Bang Sang Haji. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Rifai itu juga perlu diluruskan ya. Karena ini kan adalah bagian daripada penegakan hukum dan sekaligus juga kita mengedukasi publik. Ketika perkara naik kepada jaksa, dan tadi dikatakan bahwa langsung akan dibawa ke persidangan, ya belum tentu juga. Karena berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru, kan sudah dijelaskan bahwa ketika dalam tenggang waktu 14 hari kemudian penyidik tidak bisa merangkumkan berkas perkara, dan kemudian kalaupun dilimpahkan lagi pada dan ada lagi petunjuk seperti itu dan kemudian alat buktinya tidak cukup, maka itu akan dikembalikan dengan catatan adalah bukti tidak cukup, sehingga pilihan bagi penyidik adalah menggunakan pasal 42 KUHP yang baru, yaitu adalah perkara dihentikan karena kurang bukti atau tidak cukup bukti. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pendalaman terhadap alat bukti. Saya pikir satu perkara simpel seperti ini, tapi ketika jaksa memberikan petunjuk untuk mendalami alat bukti, berarti menurut saya memang alat bukti dari awal ini adalah alat bukti yang masih prematur, ya, belum memberikan titik terang terhadap perkara ini. Contoh, 130 saksi, apa kurang? Kita butuh berapa saksi lagi? Kita butuh 200 saksi, butuh 300 saksi. Kemudian adalah 22 ahli. Apa kurang 22 ahli dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan? Kemudian adalah 700 barang bukti yang telah disita oleh Polda Metro Jaya. Kita butuh berapa lagi barang bukti? Justru dengan Bang Bonatua dan kami mendapatkan salinan ijazah resmi dari KPU, ini membuka kotak Pandora baru bahwa salinan ijazah itu juga kami pertanyakan keabsahannya. Karena pada saat ijazah itu kami terima, legalisasinya tidak sesuai dengan format legalisasi akademik yang dikeluarkan oleh universitas sekelas UGM gitu ya. Agak heran ketika legalisasinya tidak dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa memang ijazah ini dari awal bermasalah, sehingga berusaha ditutup-tutupi dengan berbagai macam modifikasi, dengan berbagai macam cara. Tetapi pada akhirnya kejanggalan-kejanggalan itu dengan sendirinya terkuak ke publik. Masa dilakukan legalisasi tanggal, bulan, dan waktu tahun gitu. Itu menunjukkan bahwa apanya dipertanyakan gitu. Hukum waktunya itu tidak berlaku dalam ijazah itu. Padahal kalau kita bicara dokumentasi, waktu itu sangat di dalam suatu penegakan hukum. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai boleh barangkali sambil kameranya dinyalakan kembali karena Bang Rifai-nya nggak kelihatan nih. Nanti pemirsa juga nggak lihat. Bang Rifai, mungkin pertanyaannya begini, kalau memang buktinya sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap, harusnya tidak dikembalikan lagi berkasnya dari kejaksaan ke sana. Nah, bukankah ini membuktikan bahwa terlalu prematur dan omongannya Bang Sang Haji benar, Bang Rifai? Oke, sorry, ini agak ada problem ya. Tapi suara saya kedengar ya? Kedengeran. Silakan, Bang Rifai. Oke. Sorry.
Oke, saya sambil kameranya saya coba perbaiki. Tapi intinya gini, yang mau saya sampaikan adalah pertama terkait dengan ya agak jadi problem di kamera ini. Sorry. Nah, kembali lagi ke soal alat bukti. Iya. Ya, itu kembali lagi semua pihak bisa saling mengajukan secara maksimal. Tapi itu semua kan nanti pada akhirnya berdasarkan pasal 434 hakim juga yang akan menilai gitu ya. Karena kalau sekarang diperdebatkan nanti malah cenderungnya trial by the press juga itu kan sesuatu yang tidak ideal juga gitu ya. Biarkan ini semua nanti dalam forum yang tepat dibuka, publik bisa mengikuti, media bisa mengikuti juga ya, dan di dalam forum yang tepat. Jadi semua alat bukti itu kan sebenarnya yang mau diajukan oleh para tersangka ini kan lebih kurang pertama membuktikan kebenaran tuduhan. Lalu kedua dilakukan untuk kepentingan umum. Memang ini di pasal 434 itu dinyatakan bisa menjadi faktor yang membebaskan atau melepaskan. Nah, tapi ini semua menurut pasal yang bersangkutan hanya bisa dianalisis dan diuji oleh hakim, bukan oleh penyidik, termasuk juga bukan oleh penuntut umum. Jadi menurut saya kita buka seluas-luasnya bagi terlapor, tapi dengan satu komitmen bahwa memang ini kita selesaikan di persidangan. Di satu sisi buat Pak Jokowi sendiri untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah ini clean and clear gitu ya, dan ada kepastian hukum. Di sisi lain juga kalau memang nanti terbukti ijazah benar maka nama baiknya bisa dipulihkan. Tapi di sisi lain juga buat Pak RSS menjadi forum juga misalnya untuk membuktikan bahwa ijazah ini palsu dengan segala saksi dan ahlinya gitu ya. Oke. Nah, nanti biarlah dengan perspektif antitesis pro kontra yang ada, kita harapkan hakim akan memeriksa ini secara objektif. Oke. Lebih kurang itu mungkin yang saya tanggapi terkait. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bersama ya bagaimana proses persidangannya. Terima kasih Bang Rifai Kussumanegara, Bang Abdul Ghafur Sangaji juga terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Sama Bang David. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rabu kemarin diperiksa terkait kasus ijazah di Polresta Solo. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang datang dengan pengacaranya disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Solo disebut untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jaksaan sempat mengembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka tersebut yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Kusumatiasuma atau Dr. Tifa. Soal tadi pemeriksaannya apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Sementara itu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain periksa Jokowi, Polda Metro Jaya juga periksa saksi dan ahli. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian memang benar kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami